Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah tentang pemodelan secara dinamis menggunakan pendekatan state space, gitu ya. Jadi satu kata kunci bahwa kalau dalam pendekatan dinamis Anda bisa menggunakan state space. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, dimana kalau Anda ingat di bagian yang lalu kita sudah mencoba untuk mempelajari bagaimana dasar-dasar pemodelan secara dinamis. Waktu itu kita menggunakan beberapa kasus yang kontinu menggunakan state space dengan persamaan diferensial. Seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita berada di teknik industri, terutama di bidang operations, biasanya kita menggunakan waktu discrete itu lebih cocok untuk beberapa kasus, begitu ya. Maka di sini akan kita pelajari di kuliah minggu ini. Ini karena materinya bersambung, video yang ada di sini akan langsung dibuat untuk minggu kelima dan juga minggu ke-6 ya. Dimana di sini ada beberapa hal yang akan disampaikan yang merupakan lanjutan dari apa yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, kalau Anda lihat di sini judulnya secara spesifik disebutkan bahwa ini merupakan pemodelan di bidang operation system, begitu ya. Artinya seperti yang sudah saya jelaskan, ini ada beberapa hal, misal sistem operasi itu adalah manufacture, begitu ya. Kemudian ada, kalau kita lihat, transportation. Nah, nanti secara spesifik kita akan khusus untuk belajar sistem logistik atau supply chain, di mana yang ada di sini akan kita ambil kasus dari bidang energi. Mungkin ini masih baru ya, tapi Anda akan lihat bahwa secara prinsip tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah kita bahas di TI, begitu ya. Dan nanti adalah tugas Anda untuk mempelajarinya lebih lanjut bagaimana pemodelan dinamisnya. Secara spesifik, pemodelan dinamisnya di sini masih cukup generik, belum membahas seperti apa aplikasinya untuk multi agent. Itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, baru kemudian nanti kalau Anda sudah cukup memahami kira-kira aplikasinya untuk apa di bidang kita, nanti akan kita teruskan bagaimana kalau ini formalisasinya, pemodelan dinamis itu seperti apa. Artinya kalau di pemodelan secara statik ada sebuah tools, begitu ya, yang kita semua sudah tahu pasti, yaitu menggunakan influence diagram. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya bagaimana kira-kira yang semacam influence diagram ini ada padanannya untuk pemodelan yang dinamik ya. Itu kira-kira yang bisa kita bahas untuk minggu ini. Selanjutnya kalau kita lihat, ini ada beberapa agenda. Yang pertama adalah kita membahas yaitu difference equation. Ini merupakan, kalau Anda masih ingat ya, kalau diferensial ya, kalau differential equation itu adalah untuk waktu yang kontinu, biasanya T elemen bilangan real positif, gitu ya, karena waktu itu adalah positif. Sementara kalau difference equation di sini kita punya bahwa Z, begitu ya, elemen, bukan Z tetapi adalah T, bukan T, K ya, elemen bilangan Z positif. Bilangan Z positif tidak lain adalah bilangan yang integer. Nah, nanti Anda akan melihat bagaimana kemudian evolusi dari sistem tersebut, begitu ya, untuk kasus yang diskrit. Nah, secara sederhana nanti kita akan paparkan kira-kira secara konseptual bagaimana itu kalau untuk state space yang sifatnya diskrit tersebut ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke sebuah konsep yang sederhana tentang persamaan difference, gitu ya, atau difference equation saja. Saya terus terang agak lupa dan tidak terlalu yakin mengenai
padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan gunakan contohnya itu adalah population dynamics atau dinamika yang terjadi dalam populasi. Nah, biasanya kalau populasi memang banyak sekali dibahas di dalam model-model dinamika dan juga termasuk dinamika sistem ya. Cuma Anda sudah ingat, saya ulang lagi bahwa kalau yang kita pelajari di sini pemodelan dinamisnya adalah dalam kerangka analitik ya, bukan simulasi begitu. Nah, kalau kita lihat lagi, nanti Anda akan belajar bagaimana menemukan titik kesetimbangan, yaitu titik di mana dia sudah saturated begitu ya, atau sudah steady state. Tapi karena minggu lalu sudah saya bahas bahwa kita berada di dalam bidang teknik industri, sehingga saya tidak membahas terlalu dalam di situ. Anda yang penting tahu begitu ya, dan kalau Anda ingin mengaplikasikan lebih lanjut, silakan nanti untuk mempelajari sendiri. Ada beberapa kasus di buku bagaimana kita mencari titik kesetimbangan. Di kuliah sebelumnya, titik kesetimbangan tersebut atau evolusi sampai sistem yang menuju steady state sudah kita pelajari, tapi masih dengan simulasi begitu ya. Kalau Anda masih ingat, waktu itu kita menggunakan integrasi Euler gitu ya. Nah, sekarang yang ada di sini Anda akan mulai melihat bahwa ini ada secara analitik. Ingat, nanti ada beberapa analisis lanjutan begitu, bagaimana kita menganalisis kestabilan dari sebuah sistem dinamis. Dan kalau Anda masih ingat, salah satu syaratnya adalah eigen value-nya ya, itu akan kita bahas setelah UTS. Tapi di sini yang ingin saya tekankan nanti justru di bagian ketiga, sebetulnya bagaimana kalau aplikasinya di dalam sistem operasi ya. Kira-kira seperti apa, terutama nanti yang kita pilih tersebut bagaimana aplikasinya untuk energi supply chain ya. Kira-kira tentu saja Anda akan mendapatkan beberapa hal yang baru. Memang ini tidak terlalu banyak dibahas pada saat ini di teknik industri, tapi saya yakin aplikasinya dalam beberapa tahun mendatang akan cukup signifikan ya, terutama di Indonesia juga, karena kalau Anda lihat sudah mulai ada program pemerintah terutama tentang bauran energi dan segala macam. Nah, di sini Anda seperti biasa akan diberikan beberapa problem setting begitu ya, dan kemudian juga kita akan lihat satu persatu bagaimana sebetulnya pemodelan dinamisnya. Nah, kalau kita lihat sepanjang kuliah, nanti Anda akan diberikan seperti biasa beberapa pertanyaan yang digunakan sebagai bahan diskusi di kelas, dan itu akan membantu Anda, saya harap, dalam memahami kuliah ini lebih lanjut. Oke, kalau kita lihat lagi, ini kita masih menggunakan literatur yang sama dengan kuliah kita sebelumnya, yaitu dari bukunya Astrom. Di sini ada feedback system, dan juga dari bukunya Kulakowski di sini ada Dynamics Modeling and Control of Engineering System. Nah, untuk karena kita tadi mengambil masalah energi supply chain, ada satu yang belum saya sebutkan di dalam literatur ini yang Anda bisa cari. Ini beberapa penelitian dari Desti Alcano ya. Ini kolega saya dan teman saya dari S1 sampai S3 ya, kami bersekolah di tempat yang sama. Cuma kalau saya aplikasi pemodelan dinamiknya untuk permasalahan operations begitu ya, di bidang terminal peti kemas khususnya. Kalau Desti Alcano ini secara spesifik dia mengerjakan sebuah project untuk energi supply chain ya, dan yang itu sangat menarik. Anda bisa mencari beberapa referensinya di Google Scholars, dan Anda akan mendapatkan beberapa publikasinya ya. Jadi untuk memahami lebih lanjut seperti yang saya sampaikan, tentu saja video ini sifatnya hanya sebagai pengantar begitu ya. Mengenai detail-detailnya Anda harus mempelajarinya lebih lanjut di materi-materi yang ada di kuliah ini, termasuk membaca beberapa textbook dan juga beberapa paper yang terkait dengan ini, karena seperti yang Anda tahu, ini adalah kuliah pilihan dan didesain untuk mahasiswa tingkat 4. Jadi seharusnya mahasiswa memiliki peran yang cukup aktif di dalam kuliah ini. Oke. Nah, kalau kita lihat ini,
kita punya yang disebut sebagai difference equation ya, dimana difference equation ini adalah untuk kasus yang sifatnya diskrit. Nah, yang disebut sebagai diskritisasi, waktu itu kita sudah bahas bahwa bukanlah pada jenis dari status sistemnya, bukan pula pada jenis outputnya, tetapi lebih ke evolusi dari waktunya tersebut ya. Artinya kalau saya ingat bahwa di sini adalah kerangkanya model dinamik begitu ya, ini kan bisa dievaluasi dari waktu ke waktu. Nah, cara Anda untuk mengevaluasinya, kalau ini saya sebut sebagai titik pertama, ini saya sebut sebagai titik kedua, dan seterusnya sampai ini titik ke N, maka N itu countable atau dapat dihitung ya. Itulah yang disebut sebagai waktu yang sifatnya diskrit. Nah, mungkin Anda bertanya, apakah kalau untuk waktu yang kontinu N itu tidak dihitung? Tepat ya. Karena kalau kita berada pada waktu yang kontinu, misalnya ini adalah titik T sama dengan 0 ya, dan ini adalah titik T sama dengan N besar. Ingat, N besar ini bedakan dengan N kecil. Kalau N kecil adalah jumlah titik yang ada di dalam interval waktu tersebut, maka N besar adalah horizon perencanaan. Nah, di sini tentu saja kita mengambil baik untuk kasus yang atas A dan kasus yang bawah B, N besar itu dia itu adalah finite ya. Karena kalau dia infinite tentu saja akan menjadi sulit untuk dihitungnya. Nah, kalau kita lihat sekarang, kalau kita kembali bahwa yang atas dia adalah diskrit gitu ya, ruangnya adalah Z, yang bawah adalah kontinu, ruangnya adalah bilangan real. Nah, maka di sini kalau Anda ada di antara ini tentu saja tidak bisa dihitung. Jumlah titiknya adalah tak hingga. Nah, seperti itu kira-kira kalau kita lihat perbedaannya. Jadi titik-titiknya di sini bisa Anda diskritisasi. Nah, perkara nanti dalam difference equation itu Anda akan menggunakan apakah time base begitu ya atau event base, itu perkara lain gitu ya. Tapi yang jelas bagaimana cara kita memodelkannya di sini adalah menggunakan cara yang sifatnya diskrit ya. Nah, kemudian kalau Anda lihat di sini ya, jadi dalam beberapa kasus gitu ya, sebetulnya lebih natural untuk menggambarkan evolusi sistem tersebut dalam diskrit dibandingkan kalau kita continue gitu ya. Contoh, dan ini banyak terjadi dalam kasus-kasus di teknik industri di mana modelnya tersebut dapat dievaluasi berbasiskan kejadian ya atau event. Contoh saja, kalau Anda berbicara kasus yang kita sudah bahas pasti pada saat Anda kuliah simulasi komputer begitu ya. Di sini ada ATM, ada orang masuk, kemudian ada orang keluar begitu ya. Di sini evolusi dari sistemnya kan terjadi setiap kali orang datang dan setiap kali orang pergi. Dan juga kalau kita definisikan kejadiannya kan ada 3 ya. Yang pertama adalah Anda datang begitu. Yang kedua Anda dilayani ya. Kemudian yang berikutnya Anda pergi ya. Berarti pergi sudah selesai melakukan proses pelayanan di ATM tersebut. Nah, kalau Anda lihat di sini proses datang, proses dilayani dan proses selesai itu merupakan sebuah kejadian yang memang secara natural diskrit. Artinya Anda pasti bisa hitung ya, berapa kali ada orang datang, berapa kali ada orang dilayani, dan berapa kali ada orang selesai. Sehingga secara natural memang event-event ini adalah event yang dia ruangnya adalah ruang Z plus ya, atau dia terjadi memang secara diskrit ya, sehingga secara natural memang demikian. Begitu pula kalau yang sudah kita contohkan, misalnya kita berbicara warehouse, pada dasarnya kan dia sangat mirip dengan yang sistem ATM tersebut. Di sini ada barang masuk begitu ya, kemudian di sini ada barang yang keluar. Nah, itu pun juga sangat-sangat mirip dengan sistem yang diskrit tersebut. Nah, kalau untuk permasalahan yang sifatnya diskrit tersebut ya, biasanya kita mengidentifikasikan waktunya tersebut dengan bilangan integer. Kan kalau
untuk yang kasus kontinu biasanya kita akan menggunakan T ya, dan T-nya tidak bisa kita diskritisasi tentu saja. Nah, tapi kalau untuk kasus yang diskrit ini biasanya kita menggunakan K 0, 1, 2, 3, dan di sini sebetulnya tergantung begitu ya, apakah Anda akan berhenti di satu waktu. Berarti kalau berhenti di satu waktu ya dia sifatnya adalah finite begitu. Sementara kalau Anda kalau Anda berjalan terus-menerus begitu, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Berarti dalam kasus yang demikian Anda akan memiliki pemodelan begitu yang sifatnya tidak terbatas. Ya, sehingga karena dia berubah dari satu waktu ke waktu yang lain gitu, maka secara implisit di sini dibilang bahwa sistemnya tersebut akan berubah untuk setiap K ya, untuk setiap elemen waktunya tersebut. Kalau kita kembali ke kasus yang ATM begitu ya, di sini bagaimana kemudian kita melakukan proses diskritisasi itu kan sudah jelas begitu ya. Misalnya di sini ada event, dia adalah orang datang. Ini orang pertama, D1 orang datang ya. Kemudian saat itu juga dia dilayani. L1 itu adalah dia dilayani ya. Kemudian di sini ya. Di sini kemudian ada orang kedua yang datang begitu. Ini kita sebut sebagai D2 ya, itu berevolusi. Nah, tapi kemudian apakah dia bisa langsung dilayani? Ternyata tidak. Karena kenapa? Karena kita di sini baru mendapatkan selesainya orang pertama tadi. Oh, nggak bisa berarti. Berarti dia baru bisa L2-nya pada saat sini. Itu adalah event yang berikutnya. Dan kemudian kalau kita lihat, oh ini baru kemudian kita bicara S2-nya, ya. Jadi dari situ Anda sudah mendapatkan bayangan bahwa memang sistemnya itu berubah sepanjang K-nya. Dan kalau Anda lihat lagi seperti yang definisi kita tadi, jumlah perubahannya berapa kalinya itu selalu bisa kita hitung ya. Nah, jadi di sini ini mengindikasikan bahwa sistemnya tersebut berubah setiap K dan statusnya ya. Statusnya tersebut, misalnya Anda mengukur statusnya tersebut adalah jumlah orang yang berada dalam sistem pada setiap waktu K-nya tersebut. Di situ digunakan bisa untuk memprediksi begitu ya, kira-kira kedepannya bakal seperti apa. Ya misalnya kita tahu begitu ya tingkat kedatangannya, sehingga Anda bisa mempergunakannya untuk mengetahuinya. Oh kira-kira kedepannya bakal bagaimana ya. Sistem yang evolusinya seperti ini itulah yang disebut sebagai discrete time system, bahwa nanti triggernya itu ada dua, apakah berbasiskan waktu. Kalau misalnya waktu itu ya berarti tiap 10 menit sekali kita cek begitu ya, misalnya dalam sebuah industri ya, atau berbasiskan event. Kalau yang saya tulis di sini lebih ke berbasiskan event, dan fokus kita akan lebih banyak ke situ. Nanti akan kita pelajari di kuliah setelahnya begitu ya, dan di kuliah setelahnya kita akan memformalisasikan kira-kira tadi yang saya sampaikan toolsnya yang menggantikan influence diagram itu seperti apa. Dan untuk belajar discrete ini Anda bisa refer ke materi yang ada di bukunya Cassandras ya. Oke. Nah, ini adalah evolusi ya. Adalah evolusi dari sebuah sistem yang dia itu adalah discrete. Di sini bisa Anda lihat bahwa evolusinya adalah kita tuliskan ya, status sistem pada waktu setelahnya tersebut. Sebetulnya ini tidak mengikat ya, harus spesifik seperti ini. Anda tulis XK, XK-1 juga boleh, karena sangat tergantung secara kasuistik ya, bentuk dari sistemnya bakal bagaimana. Nah, tapi yang bisa Anda lihat di sini, Anda masih ingat bahwa X adalah status dari sistem yang ingin kita ukur ya. Berarti kalau dalam kasus antrian tadi, berarti satu sistemnya ya berarti adalah jumlah orang yang berada dalam antrian. Misalnya kita berada pada kasus yang lain, misalnya kita bisa mengukur statusnya tersebut katakanlah adalah jumlah pelanggan begitu ya, kemudian adalah jumlah pegawai atau apapun, atau kalau dalam agent ya nanti Anda bisa lihat kira-kira ketidaksamaan supply antar satu agen dengan yang lainnya seperti apa. Nah, yang jelas dia merupakan fungsi ya, merupakan fungsi dari status, boleh pada tahap sebelumnya, boleh pada tahap saat ini, dan juga dari kontrol input ya.
Kontrol input itu tentu saja adalah variabel keputusan. Nah, sementara di sini sistem dia juga memiliki output, ya. Dia juga memiliki output. Kalau kita lihat outputnya tersebut merupakan fungsi juga dari status XK-nya dan juga kontrol inputnya. Nah, kalau Anda lihat ini, statusnya tersebut merupakan elemen dari bilangan real yang ukuran dari permasalahannya adalah R pangkat N kecil, ya. Kemudian kalau kita lihat U-nya itu adalah kontrol inputnya yang dia merupakan elemen dari bilangan real juga dengan ordonya P yang dia merupakan kontrol inputnya, dan di sini adalah outputnya. Nah, sama seperti pada saat Anda membahas untuk differential equation. Nah, maka dalam kasus ini F dan H tersebut adalah pemetaannya. Jadi Anda memetakan dari domain gitu ya, katakanlah dari domain R ke R juga, yang biasanya dia sifatnya adalah nonlinear, ya. Berarti artinya apa? Kalau di sini saya kan mencari seperti ini kan, gampangnya begitu ya. Saya memiliki, ya ini katakanlah dua dimensi kita jadikan satu begitu ya, supaya menggambarkannya mudah. Atau ya kalau mau Anda tuliskan boleh seperti ini, meskipun agak sulit. Kita kembali saja ke kasus di mana dia satu dimensi. Berarti di sini ada X, ada U, ya. Di sini tidak lain adalah F, X dan U. Nah, dia kalau nonlinear ya bentuknya bisa apapun, tidak lurus baik ke atas maupun ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mencari hubungan tersebut. Seperti yang sudah kita bahas bersama-sama, ya tentu saja sangat tergantung dari kemampuan kita untuk mempelajari sistemnya tersebut, ya. Apakah dia ada literatur yang mendukung begitu ya, atau katakanlah kita bisa melakukan studi literatur yang lain atau bertanya kepada expert dan lain sebagainya. Tentu saja itu sangat tergantung dari katakanlah kreativitas kita, ya. Dan itu yang harus kita tekankan terutama dalam bidang teknik industri. Jadi mencari hubungannya ini. Jadi itu sama sebetulnya pada saat Anda di model statik begitu ya, mix product. Dari mana Anda tahu bahwa modelnya katakanlah 2x1 begitu ya, ditambah 3x2 kurang dari sama dengan sesuatu, ya. Tentu saja ini berasal dari sistem yang kita amati tersebut. Makanya tetap nanti ada pertanyaan, kira-kira kalau untuk sistem ini komponen modelnya bakal seperti apa. Oke, yang berikutnya di sini kalau kita kembali sekarang, kita punya tadi persamaan 1 begitu ya, dan juga persamaan 2 itu disebut sebagai persamaan difference gitu ya, atau difference equation. Karena kalau kita lihat di sini ada perbedaan, maksudnya persamaan 1 dan 2 yang ini ya. Bagaimana statusnya tersebut dia berbeda dari X, ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara pengertian, mestinya X-nya tersebut dapat dia bersifat skalar, ya. Kalau skalar berarti dia ada satu nilai saja begitu, atau dia dapat bersifat vektor. Nah, kalau vektor berarti tentu saja statusnya itu bukanlah sebuah status tunggal. Sehingga kalau dalam vektor begitu ya, di sini Anda bisa menuliskan statusnya tersebut dia dengan xj, ya, di mana J adalah status yang lain. Contohnya gini maksudnya. Kalau misalnya saya ada dalam kasus diskrit ya, dan ini adalah vektor. Ini anggotanya bisa macam-macam gitu. Misalnya Anda berbicara ini adalah X1 gitu ya. Kita berbicara masalah jumlah pelanggan ya yang ada di dalam sistem. Kemudian kalau kita berbicara masalah X2, misal dalam X2-nya tersebut kita berbicara masalah jumlah pelanggan, lama waktu mengantri, ya, lama antri, rata-rata setiap pelanggan. Nah, di sini selain saya sudah menunjukkan bahwa statusnya itu bisa lebih dari satu, yang menarik adalah di sini Anda bisa melihat dengan jelas bahwa memang tidak harus diskrit sifat dari statusnya tersebut, ya. Kalau kita lihat di sini jumlah pelanggan diskrit begitu ya. Tapi lama orang mengantri jelas tidak diskrit. Lama orang mengantri kita kan berbicara satuannya waktu,
entah dia jam, entah dia menit begitu ya, entah dia detik. Tapi yang jelas kalau lama mengantri ya boleh bersifat waktu. Maka sama seperti pada saat kasus yang saya kerjakan pada saat mengerjakan terminal peti kemas. Kalau Anda lihat statusnya tersebut bahkan ada 3 dan semuanya waktu. Yaitu yang pertama waktu kapan dia dimulai, yang kedua adalah kapan dia menunggu, dan seterusnya. Dan itu nanti yang biasanya kita lakukan perbandingan antara statusnya tersebut. Jadi kalau kita punya T begitu ya, di sini kita bicara ST, atau supaya konsisten kita tuliskan dengan XT ya. XT adalah status pada saat T. Nah, di sini evolusinya tersebut dia yang kita bandingkan antara yang existing dengan sistem yang kita simulasikan tersebut. Kalau ternyata dari yang kita simulasikan bisa cukup mendekati existing begitu, maka kita bisa bilang bahwa sistem kita tervalidasi. Jadi kita tidak hanya melakukan validasi tersebut dari fungsi tujuan begitu ya, dan di situ Anda bisa mengerti kira-kira perbedaannya seperti apa dengan model dinamik. Baik. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kita memiliki sistem diskrit yang dia itu adalah secara linear ya. Kalau secara linear kemudian bisa kita deskripsikan. Kalau tadi Anda masih ingat bahwa kita tuliskan XK plus 1 ya sama dengan fungsi dari UK dan juga XK, atau Anda balik juga nggak apa-apa ya kalau konsisten. Yang jelas di sini dia merupakan fungsi dari kontrol input dan juga state variabelnya. Dan kalau tadi saya bilang bahwa state variable itu bisa berupa vektor, tentu saja di sini UK-nya itu juga dapat berupa vektor ya. Kemudian kalau kita lihat lagi sekarang yang tadi adalah YK. Di sini kemudian bisa kita tuliskan dia merupakan fungsi H. Di sini adalah XK UK. Ini mohon maaf ya, tidak konsisten ya, masalah penulisan. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, kita lihat bahwa sekarang kita menuliskan dalam bentuk state space yang lebih formal, dan biasanya formalisasinya tersebut dalam bentuk matriks ya. Kalau dalam bentuk matriks di sini bisa coba kita tuliskan begitu ya. Bisa coba kita tuliskan bentuknya seperti ini. Di sini kalau Anda lihat XK plus 1 sama dengan A XK dan ditambah B UK dan seterusnya. Kemudian YK itu akan sama dengan C XK ditambah D UK ya. Nah, itu sebetulnya sama saja begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat berarti dengan terminologi seperti ini sama persis ya dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah kita bisa sebutkan bahwa A itu adalah matriks dinamik ya, yang dia menggambarkan dinamika di dalam permasalahannya tersebut. Kemudian begitu pula B ya. Kemudian di sini adalah B adalah kita sebut sebagai kontrol matriks, artinya dia menggambarkan dinamika yang ada di dalam kontrolnya tersebut. Kemudian yang di sini dia menggambarkan sensori matriksnya. Kemudian kalau Anda lihat D-nya adalah direct term ya. Dan ada kasus di mana kalau D-nya merupakan himpunan kosong, atau ini tidak Anda anggap ya, gampang ya. Maka kalau ini kosong begitu, di sini dilihat dengan jelas bahwa YK-nya tersebut hanya tergantung dari statusnya ya. Dia tidak tergantung dari kontrol inputnya. Artinya kalau kita berada pada sistem begitu ya. Ini kan tentu saja kita punya U ya. Di sini ada Y-nya di sini. Nah, dia hanya bergantung pada status yang di sini. U-nya tidak punya pengaruh terhadap outputnya. Ya. Outputnya tersebut hanya berpengaruh terhadap status sistemnya. Apakah ada sistem seperti itu? Ya tentu saja ada. Mungkin nanti pada saat kita latihan begitu ya. Pada saat kita latihan kita akan menemukan sistem-sistem yang sifatnya demikian ya. Tapi artinya di sini Anda yang penting begitu, saya ulang lagi bahwa Anda di sini diperkenalkan bagaimana ini adalah model yang standar begitu. Nanti
akan kita temui, meskipun ya yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa dalam melakukan proses pemodelan tersebut Anda tidak harus selalu menggunakan menggunakan rumus ini. Maksudnya gimana ya? Kalau kita menuliskan status begitu ya, kalau Anda ingin menuliskan status, Anda ya tidak harus menggunakan X begitu. Boleh menggunakan Z, boleh menggunakan Y atau apapun, itu sangat tergantung dari orang yang memodelkan. Oke, kalau kita lihat sekarang, ini yang disebut bagaimana kemudian nilai yang ada di masa depan ya untuk state space tersebut. Di sini kalau kita dalam difference equation yang sifatnya linear, nah ingat ya, dalam model dinamik biasanya kita akan membutuhkan nilai awal ya. Nilai awal tersebut akan dipakai supaya tentu saja simulasinya tersebut bisa berjalan ya, karena kalau tidak akan menjadi repot kan. Sama seperti pada saat kita analogi kasus ATM begitu. Misalnya saya punya ini ya, tadi saya gambarkan lagi, ini ada ATM, kemudian di sini ada yang masuk, kemudian ini ada yang keluar. Untuk bisa menjalankan pada K1, maka Anda harus tahu dulu ya kondisi pada nolnya itu seperti apa. Nah, biasanya kan di situ, karena kita kalau di simulasi ATM itu tidak menggunakan pendekatan analitik, biasanya kita tidak formalkan secara persamaan begitu ya. Tapi dari sisi asumsinya sebetulnya secara implisit sudah diberitahu bahwa untuk kasus ATM tersebut diberitahu bahwa nilai dari simulasinya tersebut akan sama dengan 0 pada saat kondisi awal. Karena kenapa? Karena sudah dengan gamblang disebutkan bahwa tidak ada orang pada saat sistemnya tersebut dimulai ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini bagaimana kemudian future state-nya ya. Kalau Anda ada sebuah persamaan diferensial yang di sini ditulis gitu ya, dengan kondisi inisial 0, kemudian adalah kontrol inputnya adalah U0 dan seterusnya sampai dengan UT. T ini ya boleh saja Anda tuliskan sebagai T besar, boleh saja Anda tuliskan begitu sebagai T atau N besar, boleh-boleh saja. Tapi yang jelas di sini dia mengindikasikan tentu saja adalah horizon perencanaannya ya. Di sini dituliskan kalau secara umum, meskipun mencari solusinya nanti bisa lebih kompleks gitu ya, tapi di dalam kuliah ini kita belum fokus untuk mencari solusi. Jadi tujuan saya adalah Anda bisa terbiasa terlebih dahulu untuk menggambarkan dengan dinamika sistem ya, seperti apa pemodelannya kalau dibandingkan dengan pendekatan statik. Nah, di sini kalau kita lihat XK ya, atau X pada K-nya tersebut sama dengan A pangkat K, ini kondisi inisial ya. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat, berarti misalnya kalau yang ini kan udah jelas ya. Berarti kalau misalnya kita berada pada K2 ya, maka di sini X2 dia tidak lain akan sama dengan A2 dikalikan dengan X0 ya, berarti adalah perkalian matriksnya tersebut. Sekarang Anda akan menjumlahkan, berarti dari kondisi J0 berarti dimulai dari pada saat inisialisasi tadi ini sampai dengan 1 begitu. Maka di sini adalah A, kalau kita kurangkan K-nya 2, kemudian ya ini tergantung ya. Kalau misalnya saya berada pada J0 dan seterusnya. Di sini yang jelas kalau kita lihat ini 2, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini kita bisa lihat 2, ini min 1, ini 0. Ini kemudian ditambah B, U-nya pada saat J-nya tersebut ya. Pada saat J-nya tersebut bisa kita perkirakan ada berapa. Nah, kemudian juga kita lihat di sini kalau memang kontrol inputnya tersebut memiliki pengaruh, maka kita bisa tuliskan demikian. Nah, tadi kan kita sudah bahas juga ya bahwa dalam kasus ini sebetulnya tidak harus gitu ya. Bisa saja kontrol inputnya tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap sistem kita, sehingga kalau dalam kasus yang demikian ya tidak perlu ada term yang DU-nya itu. Nah, tapi kalau kita lihat di sini kita sudah mendapatkan begitu kalau
contoh awal kira-kira pengaplikasiannya dalam kasus yang dinamis tersebut kira-kira seperti ini ya. Dan dimana di sini ada syarat bahwa K-nya tersebut harus lebih dari 0. Ini juga tidak mengikat ya. Dalam beberapa kasus Anda boleh K-nya itu dimulai dari negatif ya, meskipun kalau secara harfiah waktu itu pasti selalu kita mulai dari titik positif. Nah, itu kita sudah belajar kira-kira bagaimana kalau secara konseptual model dari difference equation. Nah, seperti yang saya sampaikan untuk pembelajaran kita hari ini, Anda akan banyak melakukan aplikasi itu untuk sistem Di sini Anda banyak melakukan aplikasi untuk sistem operasi, di mana kalau secara definisi sistem operasi itu sebetulnya mirip dengan sistem yang kita pelajari di buku Dallenbach. Kalau di buku Dallenbach itu kan secara spesifik dia membahas mengenai manajemen science ya. Nah, kalau untuk sistem-sistem yang berada dalam manajemen science sebetulnya kita bisa bagi dalam beberapa, dari mulai sistem manufaktur begitu ya. Kemudian ada sistem transportasi, kemudian ada sistem logistik dan juga supply chain, dan juga network, jaringan bisa macam-macam gitu. Jaringan transportasi, jaringan barang dan sebagainya. Kalau secara formal begitu ya, definisi dari sebuah sistem operasi itu adalah proses yang tidak hanya manufaktur sebetulnya, tapi juga ada proses jasa begitu ya. Kalau Anda lihat transportasi dan logistik itu kan sebuah proses jasa, artinya ada pelayanan yang tujuannya tersebut adalah untuk mentransformasikan dan juga membuat produk dan pelayanan tersebut untuk digunakan oleh pelanggan. Contoh apa? Kalau misalnya kita berada di manufaktur gitu ya, berarti kan Anda melakukan proses transformasi dari barang mentah menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi. Nah, itu ada proses transformasi di dalamnya. Begitu pula kalau kita berada dalam bidang transportasi begitu ya, maka juga ada proses transformasi di sana, yaitu dari dari Anda berada di satu tempat, kemudian Anda berpindah ke tempat lain. Itu pun juga merupakan sebuah transformasi. Logistik apalagi, kalau logistik Anda bisa melihat contohnya itu bermacam-macam sekali, yaitu adalah dari pabrik, kemudian dari retail, kemudian dari retail menuju warehouse, individual menuju pelanggan, dan seterusnya. Nah, kalau berdasarkan definisinya tersebut begitu ya, maka operation system tersebut tentu akan banyak berkaitan dengan masalah itu tadi yang kita bahas. Itu ada masalah transportasi, distribusi secara fisik, dan lain sebagainya. Dan tujuannya adalah biasanya Anda mencari cara terbaik ya. Memang ini agak berbeda. Mungkin itu yang menyebabkan mengapa pemodelan dinamis itu belum banyak dipakai di bidang operations, karena paradigmanya adalah kalau di ini kan seperti yang saya sampaikan ya, ilmu dinamis ini kan banyak berasal dari hard engineering, dan di situ biasanya Anda menganalisis behavior gitu ya. Karena memang kalau misalnya Anda berada dalam sistem kelistrikan atau sistem permesinan begitu ya, maksudnya mesin-mesin dalam pabrik, biasanya kan penting untuk mengetahui kira-kira itu perilaku sistemnya bakal seperti apa ya. Tapi kalau di TI kita kan lebih membicarakan masalah optimisasi begitu. Nah, kalau optimisasi kan mencari cara terbaik. Nah, sehingga mungkin bagaimana untuk memodelkan ke arah sana itu belum terlalu banyak digali dibandingkan kalau yang sudah ada sekarang ya, kalau menggunakan kalau menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada di statik gitu ya. Tapi kurang lebih di sini nanti secara spesifik kita akan belajar bagaimana memodelkannya untuk sistem logistik. Baik, untuk segmen 1 cukup demikian.